yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus saya menyapa saudara yang mengikuti live streaming kami dari Gereja Sedang Jemaat Allah Gereja Nazaret Kupang. Saya ingin menyapa saudara bahwa tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun hari-hari ini cukup sulit, hari-hari ini cukup punya banyak pergumulan, tetapi saya meyakini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seperti biasanya saya menyampaikan tema kecil kita. Tema hari ini adalah bergantung penuh atau bergantung kepada Tuhan bukan manusia. Bergantung kepada Tuhan bukan manusia. Satu saja ayat, Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya baca untuk kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi saya baca, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Apa yang saya maksud dengan hidup bergantung kepada Tuhan atau bergantung pada Allah dan bukan pada manusia atau apa yang kita miliki? Maksud saya begini saudara, sebenarnya kehidupan manusia itu hanya bisa luar biasa, akan sukses, akan berhasil hanya dipengaruhi dua hal. Sebenarnya pada intinya manusia itu bisa sukses, bisa berhasil, bisa sampai pada puncak keberhasilannya sebenarnya ditentukan dua hal saja sebenarnya. Yang pertama saya sebut sebagai tadi di dalam ayat yang tadi dikatakan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Saudara, hidup kita itu intinya sebenarnya dua. Orang hidup, orang sukses, orang berhasil, orang bisa melihat masa depan lebih luar biasa, sebenarnya hanya dua kuncinya. Kita hidup dari dua kata, berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Saudara, tadi dikatakan, saya baca ulang lagi Amsal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang apa? Memberkati orang benar. Itu yang kata yang pertama. Ya Tuhan, Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu. Jadi ada dua kata, berkat dan anugerah. Saudara, kalau begitu ada pertanyaan. Ada orang mengatakan, Pak Pendeta, kalau hidup kita hanya dari dua, yaitu anugerah dan berkat, kalau begitu tidak perlu kerja keras dong Pak Pendeta. Kita tunggu saja anugerah, tunggu saja berkat Tuhan. Nah, saya mau jelaskan supaya kita tidak miss, kita tidak salah mengerti. Maksud saya begini saudara, hidup kita memang perlu berkat, kita perlu kerja keras. Setiap kali saya berkomentar di FB, di pelayanan saya, ada satu orang yang saya tidak sebut namanya, selalu berkomentar begini, tambah Pak Pendeta kerja keras. Saya setuju bahwa kerja keras itu harus, dan kita harus kerja keras. Tetapi maksud saya begini, hidup kita sebenarnya kerja keras itu perlu, tapi menurut saya kerja keras pun sebagian kecil, karena hidup kita ini bergantung dari, tadi saya bilang dua kata apa? Anugerah dan berkat Tuhan. Nah, apa yang saya maksudkan? Bagaimana dengan kerja keras? Sebelum saya menyampaikan inti khotbah saya, kita buka dulu Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Perhatikan ini baik-baik. Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini saudara lihat, kerja keras bukan tidak boleh, harus kerja keras. Tapi maksud saya begini, kalau Anda berpikir bahwa sukses itu kerja keras Anda salah. Karena Alkitab bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya begini, manusia sekuat apapun dia berusaha, kalau Tuhan tidak memberkatinya, dia tidak jadi apa-apa. Saudara mengerti saya di sini? Kerja keras itu bukan tidak boleh, harus kerja keras. Tapi ada orang yang begitu sombong sampai lupa Tuhan, dan dia berpikir dia bisa kerja keras, itu sebabnya dia sukses. Hai, salah menurut Alkitab ini. Kerja keras bagian kita, bagian Tuhan memberkati. Jadi kalau orang kerja keras tidak diberkati, maka percuma kerja keras. Saya kasih contoh yang paling gampang. Anda bisa kerja sawah, di sawah, punya sawah besar, tapi kalau Tuhan tidak kasih turun hujan, Anda mau dapat apa? Mengerti ya sampai di sini ya? Supaya kita tidak miss. Siapapun Anda dengar, hidup ini pertama, hidup ini bukan hanya kerja keras. Tanpa berkat dan anugerah, apapun yang Anda kerjakan tidak akan ada hasil.
Yang satu lagi, Amsal 19 ayat 21 berkata begini, banyak rancangan di hati manusia, tapi apa? Keputusan Tuhan yang apa artinya itu? Anugerah. Kita boleh berusaha, tapi kalau Anda tidak dapat anugerah, tidak bisa. Hidup kita ini hanya ada dua dasarnya, berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau hidup kita ini maaf, susah, miskin, melarat sekalipun, tidak punya pendidikan hebat, saya mau bilang, jangan frustrasi. Karena kita masih punya dua kesempatan mendapatkan berkat dan anugerah. Apa bedanya gaji dan berkat? Banyak orang stres hari-hari ini karena gaji mereka tidak cukup. Karena mereka berpikir hidup ini ditentukan oleh gaji. Betul, memang mungkin bagian kecil gaji perlu, tapi dengan baik, berkat dan gaji itu beda. Ada orang bisa tidak ada gaji, tapi dia hidup. Kenapa? Karena dia hidup dari berkat Tuhan. Mengerti ya? Saudara bisa mengerti ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Berkat itu adalah kunci orang sukses. Berkat Tuhan maksud saya. Jadi kita harus kerjasama. Hidup kita boleh kerja keras, tapi hidup kita juga bergantung pada berkat dan anugerah. Kalau begitu dari dua tadi kita setuju ya, bahwa ternyata usaha keras tanpa berkat dan anugerah Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena itu apa yang saya maksudkan dengan tema saya, bahwa hidup itu hidup bergantung kepada Tuhan, bukan apa? Manusia, bukan kepada apa yang Anda miliki. Apa yang saya maksudkan? Dua saja khotbah saya. Satu, apa yang saya maksud dengan hidup itu harus bergantung kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Satu, hidupmu harus bergantung pada berkat Tuhan. Jadi yang poin pertama, Anda tidak boleh pesimis dengan hidup ini. Sekalipun mungkin secara materi Anda tidak punya sesuatu yang dapat diadakan di masa depan, sekalipun mungkin pendidikan Anda tidak sehebat orang lain, sekalipun maaf wajah Anda tidak segagah orang lain, tapi saya mau bilang sama saudara, hiduplah dari berkat Tuhan. Kenapa? Sebab hidup dari berkat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Coba kita baca ayat 13a. Saudara lihat ini. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Sekali lagi, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Itu poin pertama. Hidup kita hanya dari berkat Tuhan. Dengar baik-baik. Hidup kita hanya karena Tuhan memberkatinya. Kalau saudara sadar bahwa kita hidup bukan dari penghasilan saja, tetapi orang percaya dia harus sadar bahwa dia hidup dari berkat Tuhan. Tidak heran orang khawatir dan cemas serta takut ketika penghasilan berkurang. Kenapa? Karena orang berpikir hidup ini dari penghasilan. Kalau hidup hanya dari penghasilan, saya mengenal beberapa orang susah di kota Kupang ini, tapi mereka bisa hidup, mereka bisa sekolahkan anak-anak. Padahal secara gaji mereka tidak punya gaji yang tetap. Contoh paling gampang, para pemulung, mereka itu kan bergantung dari sampah. Hari ini bisa banyak, besok bisa sedikit. Beda dengan orang pegawai, betul kan? Pegawai sudah stabil, 1,5 juta, 5 juta, sudah stabil. Tapi orang yang pemulung, dia tidak bergantung dari berkat Tuhan, saudara. Dia tidak bergantung dari gaji, tapi dia hidup bergantung dari berkat Tuhan. Hari ini dan besok itu sesuatu yang kabur bagi dia. Tapi kenapa ada orang yang sesusah itu bisa hidup? Itu yang saya bilang, bahwa hidup kita bukan semata dari penghasilan, tapi hidup kita dari berkat Tuhan. Saya masih ingat orang-orang tua dulu, mereka tidak punya uang sebanyak yang kita punya hari ini. Saya masih ingat, saya masih kecil. Kalau saudara-saudara umur seperti saya pasti tahu, anak-anak sekarang ada enak, pergi ada uang jajannya, ada uang transportnya, semua. Zaman papa mama saya, zaman-zaman umur kami, mungkin Pak Yos juga tahu, kita biasanya kalau pergi itu dikasih uang hanya pas untuk uang jajan. Kalaupun ada lebih untuk uang bemo. Jadi artinya begini, kalau saudara lapar, maka ada satu yang harus ada korbankan, yaitu apa? Kalau misalnya saya pergi sekolah, lapar, mau pingin makan kue, saya beli kue itu, tapi otomatis uang bemo saya sudah tidak ada, maka saya jalan. Mengerti ya? Zaman dahulu tidak ada uang, tapi saya bisa, maaf kata, saya boleh disebut, saya bisa sukses. Dari mana? Dari berkat Tuhan. Mengerti ya? Jangan pernah rasa minder kalau saudara tidak punya sesuatu, lalu Anda berpikir saya tidak punya masa depan. Anda salah. Tuhan bisa memberkati Anda. Bicara tentang berkat di sini tidak bicara uang. Maksudnya begini, Tuhan bisa memberkati Anda tanpa uang.
Dengar baik, Tuhan bisa memberkati seseorang tanpa uang. Saya kasih contoh. Saya tidak pernah punya kemampuan beli mobil pertama kali, tidak punya. Tapi berkat Tuhan itu yang saya bilang, kalau kita andalkan gaji, maka saya tidak akan pernah punya mobil sampai hari ini. Saya dapat dari mana? Dari berkat Tuhan, lewat orang. Dia lihat saya setiap hari naik motor 4 orang, 1, 2, berapa? 5 orang yang kita 5 orang di atas motor, setiap hari naik gunung, jalan kemana-mana, dia digerakkan Tuhan. Hanya karena lihat kami naik 5 orang di atas motor, lalu dia bilang, kasih mobil itu ke pendeta itu. Saudara lihat, kalau saya hanya bergantung pada uang, maka saya tidak pernah punya mobil. Tapi karena saya sadar hidup saya bukan hanya bergantung dari uang, gaji, penghasilan, tapi saya bisa hidup dari berkat Tuhan. Orang Israel di padang gurun tidak bisa diandalkan apa-apa, tapi karena mereka sadar yang pelihara mereka bukan gaji, bukan uang, tapi yang pelihara mereka adalah Tuhan. Maka lihat, Tuhan bisa mendatangkan sesuatu dari langit sekalipun. Mengerti ya? Jadi kalau orang tua mau susah, jangan berpikir bahwa susah, jangan. Hidup kita bukan dari apa yang kita lihat hari ini. Tuhan bisa memberkati satu langkah di dalam hidup saudara. Mengerti ya sampai sini ya? Adakah tidak bahwa ternyata semua yang kita dapat tidak selalu harus pakai duit? Ada tidak saudara punya pengalaman? Tidak selamanya kalau Anda dapat tidak harus pakai duit. Anda jalan-jalan, tiba-tiba ketemu sahabat, mari dulu, kotong ada bikin acara, mari kau singgah makan sedikit dulu. Lihat, tidak selamanya kita punya uang baru kita bisa diberkati. Karena berkat Tuhan itu dapat menggerakkan siapapun. Mengerti ya? Sampai sini sudah mengerti ya? Anda harus kerja keras, yes. Anda harus berusaha, yes. Tapi maksud saya, kalau Anda sudah bekerja keras lalu belum ada hasil, ingat, berkat Tuhan bisa memelihara Anda. Waktu orang Israel kelaparan di Israel, lalu mereka lari ke Mesir, ada Yusuf di sana. Ingat baik-baik, mereka di Israel kelaparan. Yusuf juga lahir dari keluarga Israel. Tapi bayangkan Yusuf bisa dipelihara di mana? Di Mesir. Orang Israel pun demikian. Di padang gurun yang tidak ada hasil, orang Israel bukan hanya bisa berjalan, tapi sampai ke Kanaan. Kalau bukan apa? Berkat Tuhan. Hidup tidak selalu dengan apa yang Anda miliki. Anda bisa bergantung dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati Anda. Mengerti ya? Mengerti ya sampai di sini ya? Hidup tidak selalu Anda punya. Tapi hidup ini adalah sesuatu yang merupakan berkat Tuhan. Saya kasih contoh. Tidak semua orang bisa menikah. Tidak semua orang bisa menikah kalau bukan berkat Tuhan. Tidak semua orang yang menikah pun punya anak kalau bukan berkat Tuhan. Ngerti ya? Sampai sini sudah mengerti, paham sampai sini. Itu sebabnya sekali lagi, saudara buka otak saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Anda akan susah selamanya. Karena Tuhan bisa memberkati Anda tanpa Anda memiliki sesuatu. Dengar baik-baik, Tuhan dapat memberkati Anda tanpa Anda punya modal satupun. Sekali lagi, Tuhan dapat memberkatimu walaupun Anda pun tidak punya modal. Tidak punya modal di sini bukan berarti orang yang bikin usaha tidak punya modal. Maksud saya begini, dalam perjalanan hidup kita, khusus saya bersama istri dan anak-anak sebagai hamba Tuhan, saya lebih banyak hidup dari berkat Tuhan. Kenapa? Gereja ini dari dulu kami pelayan, yang namanya pelayan itu tidak jelas. Kadang berkat luar biasa banyak, kadang sama sekali tidak ada. Kalau kami hanya bergantung pada jemaat misalnya, pemberian mereka itu sebentar bisa naik, sebentar bisa turun, sebentar bisa cukup, sebentar bisa tidak cukup. Apalagi di zaman COVID. Kalau kami hanya bergantung sebagai hamba Allah, hanya bergantung dari kotak persembahan, kotak perpuluhan, maka kita bukan hanya tidak bisa makan dengan baik, anak-anak tidak bisa sekolah, pembangunan pun tidak jalan. Tapi hidup kita dari berkat Tuhan. Saya mau bersaksi saudara bahwa sekali lagi pembangunan ini kita mulai dengan nol, tapi kita tutup dengan fasilitas tambahan. Apa artinya? Kita tidak punya, tapi kalau ada berkat Tuhan, Tuhan memberkati itu tempat, Tuhan memberkati hidupmu, maka apapun yang Anda tidak punya hari ini, besok Anda punya. Mengerti ya sampai sini? Sekali lagi, bergantunglah pada Tuhan. Karena hidup kita bukan bergantung pada apa yang kita miliki.
Kalau kita bergantung pada apa yang kita miliki, hari ini ada, besok bisa bangkrut. Tapi terbalik, kalau kita hidup dari bergantung pada berkat Tuhan, hari ini boleh bangkrut, besok kita bisa jadi orang yang luar biasa. Mengerti ya? Jadi hidup kita ini dengan baik karena berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati, lebih tepatnya karena Tuhan mau memberkati. Jadi kalau Tuhan tidak memberkati, percuma. Masih ingat Musa waktu diutus ke Mesir, dia tanya sama Musa, apa yang kau miliki? Hanya tongkat, only tongkat. Tapi tongkat itu ketika di tangan Allah diberkati tongkat itu. Namanya tongkat itu artinya apa? Kayu yang mati. Selalu saya bilang, kalau stek, tahu stek ya, batang pohon itu kalau kita stek, kita tanam masih bisa tumbuh. Kalau tongkat itu sudah dipelitur, sudah dikasih cat, tidak bisa. Tapi karena Tuhan memberkati tongkat itu, sekali tunjuk air keluar, sekali tunjuk terjadi sesuatu, sekali tunjuk terbelah menjadi dua. Apa artinya? Tongkat itu tidak punya kemampuan, tapi ketika Tuhan memberkati tongkat itu jadi luar biasa. Secara finansial, secara otak, secara keuangan, Anda bukan orang luar biasa, tapi Anda bisa bilang sama Tuhan, saya tidak ada apa-apa Tuhan, kalau Engkau memberkati, aku jadi luar biasa. Ngerti ya? Gereja kita mungkin dibanding gereja-gereja lain luar biasa, tapi saya selalu optimis. Kenapa? Saya hidup bukan karena saya hidup bukan karena saya punya, saya hidup bukan karena saya punya kemampuan, tapi saya sadar Tuhan bisa memberkati saya. Apapun yang saya lakukan, bila diserahkan ke tangan Tuhan, itu akan jadi berkat. Ngerti ya? Otakmu kalau rasa tidak terlalu pintar, bilang sama Tuhan, berkati ini otak Tuhan. Kalau kekuatanmu tidak cukup untuk menolong, bilang sama Tuhan, berkati kekuatanmu. Saya kasih contoh lagi. Tadi saya bilang, tidak semua orang jelek itu tidak menikah, dan tidak semua orang cantik itu menikah. Halo, selalu mengerti saya sini. Coba perhatikan, tidak semua orang jelek itu tidak menikah, dan tidak semua orang cantik itu menikah. Mengerti maksud saya? Saya kenal ada beberapa orang yang cantik luar biasa, artis pun beda-beda tipis, tapi tidak menikah, maka tidak ada penjodoh. Tapi kalau saudara nonton film, ada orang maaf, secara fisik jeleknya minta ampun, tapi bisa menikah. Kenapa? Apa itu artinya? Ternyata berkat Tuhanlah yang membuat kita sukses, bukan karena Anda punya sesuatu. Sampai sini mengerti? Ternyata berkat Tuhan yang membuat Anda hidup sampai hari ini. Saya punya beberapa orang, saya tidak sebut. Saya tahu mereka mau bayar motor kah, mau bayar kos kah, mau bayar anak-anak ke sekolah kah, belum lagi kebutuhan sakit dan sebagainya. Tidak, mereka tidak punya kepastian uang, tapi mereka yakin bahwa hidup mereka bukan karena gaji. Kalau hanya karena gaji, Anda stres, Anda bisa gila. Tapi hidup kita tidak. Hidup kita yakin Tuhan bisa bekerja di luar penghasilan kita, yang saya sebut sebagai berkat Tuhan. Sampai di sini paham? Yang kedua, lalu kita tutup di dalam doa. Yang kedua, kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup pertama karena dasarnya Tuhan memberkati. Dan yang kedua, hidup kita ini anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah dari bahasa Inggris grace, atau sesuatu yang saya berikan orang, kita terima dengan cuma-cuma, tanpa kita punya kemampuan untuk bisa mendapatkan. Maksudnya begini, hidup kita ini anugerah sebenarnya. Napas yang Anda punya itu anugerah, ya. Anda pernah cetak napas? Tidak. Anda itu anugerah. Anda lahir sebagai orang Kupang, itu anugerah. Anda lahir sebagai orang Ambon, itu anugerah. Anda lahir sebagai orang Manado, itu anugerah. Kenapa saya tidak lahir di Papua? Kenapa Anda tidak lahir di Amerika? Anda lahir di Indonesia? Saya sudah bilang itu anugerah. Nah, anugerah ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada kita, tanpa ada andil sedikit pun dari kita. Hidup kita ini anugerah. Tadi dia katakan apa di dalam 2 Amsal tadi? 1, kerja keras tidak bisa bikin orang diberkati kecuali Tuhan memberkatinya. Yang kedua, dia bilang engkau boleh punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya apa? Anugerah. Jadi kalau Anda hebat hari ini, dengar baik-baik. Mungkin kelihatannya kita kuliah, kita dapat ijazah, kita dapat kerja, lalu kita jadi orang hebat. Mungkin kelihatannya sepertinya bukan anugerah, tapi sebenarnya anugerah. Kenapa saya bilang begitu? Anda sama-sama lulus dari misalnya Universitas Nusa Cendana,
Anda sama-sama lahir dari atau lulus dari Universitas Katolik Widya Mandira, Mandira ya, betul ya, Unika. Tetapi lihat, tidak semua orang yang lahir di Unika, lulus dari Unika sukses. Tidak semua orang yang lulus dari Undana semua sukses. Ada yang gagal, ada yang sukses. Kalau begitu, pendidikan tidak menjamin. Pendidikan punya bagian kecil yang memberkati Anda, yang membuat Anda sukses, anugerah Tuhan. Sekali lagi saya sering bersaksi, saya ini orang paling bodoh. Jujur, saya bodoh. Kenapa? Saya punya daya tangkap pelajaran ini sebenarnya lemah saya. Kadang-kadang saya stres waktu dari SD, SMP sampai kuliah. Guru itu bisa terangkan 3-4 kali, kadang-kadang saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Sampai kadang-kadang orang tua bilang saya kepala dituki dulu karena waktu ngajar tidak bisa ngerti-ngerti. Jadi saya berpikir, orang bodoh seperti saya bagaimana bisa punya masa depan? Tapi saat ini ketika saya berdiri di hadapan saudara, di hadapan saudara mengikuti live streaming, saya mau bilang bahwa saya sukses dari dulu karena satu, berkat Tuhan. Yang kedua, karena anugerah Tuhan. Waktu saya mau berangkat sekolah saya setuju bahwa 2 kata ini untuk hidup saya, itu pengalaman saya. Saya mau berbagi kepada saudara. Saya tutup dengan kesaksian saya. Saudara dan baik-baik, hidup saya dari dulu, saya sadar 2 hal ini saya yes. Kenapa? Karena hidup saya dari dulu itu berkat Tuhan dan anugerah. Pertama, seperti saya jelaskan, setiap kali ujian, karena belajar saya itu, saya sudah usaha, tapi untuk jadi maksimal itu susah. Ya saya punya anak, bagi saya 3 orang anak dengan segala kekurangan mereka jauh lebih hebat dari saya. Ya, bagi saya, Jenny pernah dapat anugerah piala gitu, Cynthia demikian. Jordan dengan punya kelebihan dia. Tapi kalau saya banding dengan mereka, sebenarnya otak saya ini lebih bodoh dari mereka, jauh di bawah mereka. Tapi ketika saya mau berangkat sekolah pun demikian. Waktu saya mau berangkat sekolah ke Malang dulu tahun 95. Siapa yang Sulaim? 95 Rani Sulaim? Belum Kak, seterus berapa tahun? Christopher Wright 95. Sebenarnya saya sudah harus kuliah dari 91 karena saya lulus 91. 91 saya tidak bisa pergi karena saya tidak punya uang. 92 saya bergumul, saya tidak punya uang, saya harus bergumul. 93 saya harus berhenti bermimpi. Bayangkan, jadi anak saya waktu saya bilang tunggu 1 tahun, dia nangis karena dia mungkin mau cepat. Tapi 93 berarti sudah berapa tahun? 91 ke 92, 93 2 tahun, 94, 95 saya berdoa minta Tuhan, saya mau buktikan bahwa hidup itu tidak selama harus punya. Karena papa saya sudah bilang, pokoknya papa sampai SMA, setelah itu berdoa sendiri kok, mau kuliah terserah, tapi papa pikir supaya orang tidak menganggap kalian bodoh, papa akan usaha sampai SMA. Itu papa dan mama pun prinsip, pokoknya minimal sampai SMA. Kalau ada berkat lebih ya puji Tuhan. Jadi saya berpikir saya pasti mentok SMA. Tapi saya mau bilang saudara, luar biasa, hidup ini karena berkat Tuhan. Singkat cerita, saya berdoa dan tiba-tiba ada orang satu keluarga yang bilang sama saya, kamu datang ke rumah saya, dan akhirnya dia kasih saya uang untuk berangkat sekolah. Sampai di sana lagi saya tidak punya keluarga. Kalau sekolah di Sati itu harus, sekolah di Malang itu tempat saya sekolah harus punya jaminan. Siapa sponsornya? Harus ada sponsornya. Saya tidak punya sponsor, maka otak saya bermain. Maka saya lakukan adalah apa? Saya tetap bikin surat sponsor. Saya minta kakak Wadi saya tanda tangan. Tapi sebenarnya saya sadar bahwa ini orang tidak mungkin bantu, karena dia juga punya pelayanan yang waktu itu persekutuan doa saya. Dia tidak punya uang. Tapi supaya saya bisa kuliah, saya minta dia tanda tangan sponsor. Dan sudah tahu, sejak saya kuliah sampai wisuda dia tidak pernah sponsor saya Rp1.000. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya yakin hidup saya tidak harus saya punya dulu. Hidup saya hanya bergantung dari berkat Tuhan. Sudah tahu, waktu mau berangkat pun demikian. Bahkan saya kasih dia berkat. Saya bilang kepada kakak itu, kakak antar saya ke Malang. Saya bakal tanggung tiketnya. Saya tidak punya kemampuan, tapi saya bisa sekolah di Jawa. Zaman dulu itu sekolah di Jawa bangga loh, zaman dulu itu.
Susah sekolah itu bangsa susah. Sampai sekolah di jauh itu hebat itu. Tapi sekali lagi kalau saya bergantung pada kepunyaan orang tua saya, sampai hari ini saya tidak pernah sekolah. Yang kedua, saya bersaksi. Waktu saya D3, saya pikir, wah, saya tidak punya uang untuk lanjutkan S1. Pertama, tadi saya bilang, saya punya otak, tidak punya kemampuan untuk S1. Karena S1 harus belajar bahasa lebih berani, lebih dalam, dan waduh, saya pusing. Saya bilang, saya keluar. Pertama, saya menghindar, belajar sudah terlalu lama. Itu. Yang kedua, tidak uang. Jadi saya keluar, dan bertahun-tahun akhirnya saya menikah. Saya pikir saya mentok di D3. Saya tidak mungkin S1, padahal saya bermimpi saya harus S1. Tiba-tiba ada program dari sekolah kami, lalu saya mulai sekolah di situ. Dan puji Tuhan, di sekolah itu untuk orang ada S1 mereka harus datang ke sini. Kebetulan saya koordinator, jadi saya atur keuangan. Jadi bayarnya itu cicil. Sekali lagi anugerah berkat Tuhan, saya akhirnya mencapai S1. Apa artinya? Hidup tidak selalu hidup dengan apa yang kita miliki, tapi kita bisa hidup dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak selalu harus muncul di depan biji matamu, tapi waktu engkau mempercayai Dia, Tuhan bisa memberkati apa yang orang anggap remeh. Betul ya? Jadi kalau saudara hari ini orang anggap remeh, saudara tenang-tenang. Hidup Anda bukan bergantung dari apa Anda punya, tapi berkat Tuhan. Yang kedua, hidup ini adalah anugerah. Yang lebih baik, hidup ini adalah anugerah. Kalau Anda sombong dan berkata, saya punya sesuatu, pasti saya punya masa depan, Anda tidak akan dapat. Percayalah perkataan saya. Hidup kita dari anugerah Tuhan. Hidup kita dari apa? Anugerah Tuhan. Pemberian cuma-cuma. Dengar baik-baik. Kesuksesan itu pemberian cuma-cuma. Kalaupun ada kerja keras, itu bagian kecil dari sebuah anugerah. Saya kasih contoh yang terakhir bahwa hidup ini anugerah. Kembali, saya akan jujur dengan saudara. Saya bukan orang pintar di sekolah kita. Saya mungkin orang, dua teman saya menyebutkan. Satu teman saya di Papua, namanya orang Ambon tapi pelayan di Papua. Dia akan, kalau dia dengar di YouTube, dia akan setuju. Di kelas kami, dua orang yang otaknya paling lemah adalah saya dengan anak Ambon ini. Dari Ternate, namanya Pendeta Pastor Yosef Kaudin. Jadi kami di otak paling lemah. Saudara-saudara tahu, kalau saudara bukan teman saya punya nama Yosef Kaudin, sekarang punya radio. Pengembalaan di Papua sukses, bikin KKR di mana-mana. Padahal kalau hitung-hitungan manusia, dua orang ini dalam tanda kutip tidak laku. Tapi hari ini kami berada di Facebook, saya berada di YouTube dan sebagainya. Teman-teman sampai bilang, Jihan, luar biasa kamu. Mereka sampai sebut, kami kenal siapa kamu sesungguhnya. Ketika mereka selalu saya update perkembangan gereja ini, ya hari-hari pembangunan sebelum mereka berkata, luar biasa. Tapi itu yang saya sebut, kalau hanya dari otak, saya tidak jadi apa-apa. Saya jadi hari ini satu kata, anugerah Tuhan. Satu kata, anugerah Tuhan. Satu kata, anugerah Tuhan. Karena itu saya tutup dengan kesimpulan ini. Saudara-saudara sampai pada kesimpulan, kita hidup bukan hanya karena punya berkat, pangkat, jabatan, tapi karena anugerah. Nafas itu anugerah, bangun pagi itu anugerah. Contoh ada yang kanker stadium akhir, tapi hidup bertahun-tahun. Ada orang yang sehat tiba-tiba mati, betul ya? Ada orang kanker bertahun-tahun. Saudara mungkin punya tetangga, punya teman. Saya kenal satu keluarga dari keluarga Ibu Lin, itu sudah gagal ginjal, tapi dia masih hidup. Ada banyak orang yang sehat, tiba-tiba kita dengar, tadi malam dia mati. Apa artinya? Hidup ini anugerah. Kalau Anda masih hidup karena anugerah, kalau Anda sukses anugerah, ada apa? Kado dari Tuhan. Pas saya begini, dari khotbah saya tutup begini, sudah dengar baik-baik. Dimanapun Anda berada, kalau engkau tidak punya kemampuan, kalau engkau tidak punya kepintaran seperti orang lain, kalau engkau tidak punya otak secemerlang orang lain, Anda masih bisa datang berlutut di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan dua hal ini. Minta Tuhan memberkatimu, dan yang kedua, minta Tuhan kasih anugerah. Ada amin. Waktu saya keluar dari sekolah Alkitab, saya pikir saya tidak akan jadi apa-apa. Karena yang pintar-pintar saja, kadang-kadang mereka bantu di gereja-gereja besar. Jadi karena tidak punya kemampuan untuk mandiri, mereka harus bantu di gereja-gereja besar. Itu tidak salah. Tapi maksud saya punya mimpi adalah
mungkinkah saya bisa punya pelayanan sendiri, gereja sendiri, makan cukup, minum cukup, pelayanan dan sebagainya. Tapi ketika saya hari ini 95 dan hari ini 2021, saya lihat kesimpulan saya satu. Kalau kepintaran saya tenggelam, kalau kehebatan saya tenggelam, kalau saya mengandalkan apa yang saya punya, saya tenggelam. Tapi hari ini saya bisa muncul dalam pelayanan satu kata atau dua kata, karena berkat dan karena anugerah Tuhan. Jangan pernah pesimis, hidup kita masih punya kesempatan untuk meraih sukses. Berkat dan anugerah. Setiap pagi bilang, Tuhan, otakku kau berkati. Tuhan, anugerahi aku kehidupan, anugerahi aku masa depan. Karena anugerah dan berkat akan membuat engkau jadi orang luar biasa. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama.